Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Selamat anak-anakku semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa di SMA 77. Selamat kepada anak-anakku semuanya diterima di SMA 77 sesuai dengan keinginan anak-anak semuanya. Mudah-mudahan di SMA 77 ini kalian betah, kalian senang belajar. Di SMA 77 sesuai dengan yang diinginkan. Pada kesempatan hari ini kita bertemu. Perkenalkan dulu, kalau tidak ada perkenalan, tidak kenal maka tidak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri. Nama Rusmini, nomor telepon 081282853122. Alamat Jalan Sambiloto 3, RT 10 RW 6 nomor 3 Kayu Putih, Jakarta Timur. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberitahukan bagaimana kita nanti akan mengikuti pelajaran selama menjadi siswa di SMA 77. Karena kalian pertama kali bersekolah di SMA 77 harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah SMA 77. Pertama dari absensi dulu. Setiap hari siswa itu harus sebelum masuk pada pelajaran mengikuti absensi, ya. Karena kita menggunakan PJJ, maka kita buka dengan sistemnya yaitu dengan Moodle. Jadi absen dulu. Nah, kenapa itu ada absensi? Itu menandakan bahwa kalian siswa-siswi itu sudah masuk kelas. Jadi dari absensi. Nah, dari absen tersebut itu sudah bisa guru sudah melihat siswa tersebut sudah aktif, tingkah lakunya baik, rajin. Nah, itu adalah nilai dari sikap. Jadi penilaian di SMA 77 selain dari penilaian sikap, ada nilai pengetahuan. Nah, pada nilai pengetahuan itu nanti akan diambil dari materi pelajaran. Nah, lalu ada penilaian keterampilan. Nah, pada saat mengambil penilaian keterampilan diambil dari bagaimana siswa mengerjakan tugasnya dengan tepat, dengan teliti, rapi. Nah, dari kerajinan pekerjaannya itu termasuk dari segi keterampilan, kreativitasnya. Jadi penilaian itu ada 3, dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu dari penilaian. Nah, KKM, nah sebelum kita masuk materi, jadi saya menjelaskan dulu KKM. Berapa KKM-nya? Untuk bahasa Indonesia, KKM-nya yaitu 75. Jadi sebelum mencapai nilai 75, siswa masih harus mengikuti remedial. Jadi nanti sebelum mengikuti remedial bisa juga dijelaskan kembali atau mungkin diberikan ya tugas atau dikirim tugasnya bisa. Jadi sebelum mengadakan materi kalau belum jelas bisa bertanya dulu kepada guru yang bersangkutan. Nah, pada kesempatan ini tadi sudah dijelaskan dari perkenalan, dari cara mengambil nilai. Kita lanjutkan pada buku. Buku yang kita pakai yaitu buku dari pemerintah, dari penerbit Kemendikbud, dan buku mandiri, ya, buku bahasa Indonesia. Itu untuk latihan, ya, setiap hari. Nanti kalian bisa membeli, bisa di toko Gramedia, bisa juga di Senen, di mana saja kalian bisa membeli buku tersebut. Jadi selain dari buku perpus, ya, dari sekolah itu akan dipinjamkan semua buku materi pelajaran. Yaitu ada buku yang untuk latihan pekerjaan. Jadi untuk membantu proses belajar mengajar selama PJJ. Jadi menggunakan buku mandiri seperti ini, buku mandirinya. Nah,
Lanjut kepada materi selama 1 semester. Selama 1 semester, semester 1 materinya nomor 1 yaitu mengidentifikasi dan menginterpretasi isi teks. Nah, dalam laporan hasil observasi. Nah, mengidentifikasi dan menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Kalian bisa melihat, jadi mungkin waktu SMP juga sudah ada membuat sebuah laporan hasil observasi. Karena ini kelas 10 masih ada berkaitan materi itu dari SMP juga. Laporan hasil observasi kalian selama 3 hari mengikuti MOS. Nah, bisa melihat keadaan di sekolah kita, mungkin melihat dari masjid, kegiatannya apa saja, melihat di perpustakaan, melihat di kantin, melihat lingkungan sekolah. Itu juga bisa sebagai bahan laporan hasil observasi. Jadi hasil observasi tersebut, apa yang kalian lihat, apa yang dilakukan itu boleh masuk pada latihan hasil observasi. Yang kedua yaitu menganalisis isi dan mengonstruksikan teks laporan hasil observasi. Setelah tadi membaca contoh laporan hasil observasi, kalian bisa menganalisisnya. Membacanya, melihat dari strukturnya, melihat dari segi kebahasaannya, maka bisa melihat contoh dari hasil teks hasil observasi lalu dianalisis. Setelah menganalisis, setelah tahu bahwa contoh teks hasil observasi yang benar, nantinya akan praktik. Akan praktik membuat sebuah laporan hasil observasi. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengembangkan isi teks eksposisi. Nah, kalian pasti sudah pernah mengerjakan di SMP eksposisi. Nah, pasti sudah tahu. Eksposisi. Nah, eksposisi itu ada berarti informasi. Nah, jadi teks apa yang berupa teks yang memberikan sebuah informasi. Contohnya kemarin kalian membaca di surat kabar, di majalah, ada teks yang memberikan informasi cara masuk siswa baru, bagaimana mengikuti jalur-jalur masuk kelas 10 PPDB. Nah, itu termasuk eksposisi, memberitahukan sebuah informasi. Seperti sekarang pada saat Covid, diberikan informasi. Contohnya cara masuk sekolah, protokolernya bagaimana dengan cara kesehatan, cuci tangan, pakai masker, hidup dengan sehat, termasuk sebuah teks eksposisi juga. Selanjutnya yang keempat yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan serta mengonstruksikan teks eksposisi. Nah, setelah tadi tahu teks eksposisi, lalu menganalisisnya, membacanya dari unsur struktur dan unsur kebahasaan, kalian bisa praktik apa yang dimaksudkan teks eksposisi yang kalian tahu di sekitarnya. Mungkin sekarang yang lagi marak bisa membuat teks eksposisi cara menghadapi COVID. Nah, bisa saja itu termasuk teks eksposisi yang kalian kembangkan, ya, yang kalian praktikkan di rumah, kalian tahu itu bisa. Yang kelima yaitu mengevaluasi dan mengonstruksikan teks anekdot. Nah, apa itu anekdot? Nah, biasanya sering seperti kalian melihat anekdot itu cerita yang lucu. Tetapi di dalam cerita lucu tersebut tidak hanya lucu-lucu saja, tetapi di situ ada unsur kesengajaan memang ya, untuk menyindir orang lain, untuk menyindir pejabat, pemerintah supaya sadar apa yang dia lakukan itu lebih baik gitu.
ya, ini sebuah anekdot lucu tetapi mengena gitu ya. Jadi orang lain tadi akar intinya supaya orang lain itu bisa sadar kembali ke yang baik. Itu sebuah anekdot. Yang keenam, menganalisis struktur dan kebahasaan serta menciptakan kembali teks anekdot. Setelah kalian tadi mungkin melihat video anekdot atau membaca teks anekdot, lalu menganalisis dari segi struktur dan kebahasaan. Setelah ada analisis, baru dipraktikkan membuat teks anekdot. Nanti bisa dipraktikkan di rumah, dibuat video, lalu dikirim ke gurunya. Nah, itu teks anekdotnya. Yang ketujuh, mengidentifikasi nilai-nilai dan menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat. Nah, mengidentifikasi, melihat ciri-cirinya, nilai-nilai apa saja yang ada di dalam cerita rakyat atau hikayat tersebut. Nah, hikayat itu berbeda dengan cerpen, novel, atau roman. Nah, itu beda ya. Kalau roman mungkin kehidupan seseorang, tetapi kalau hikayat di sini menceritakan kehidupan istana sentris, yaitu kehidupan di kerajaan, entah itu yang diceritakan rajanya atau anaknya atau istrinya, yang jelas menceritakan di dalam kisah sebuah kerajaan tersebut. Dan cirinya ada yang aneh dari yang lain gitu, sehingga disebut hikayat. Ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi tetapi itu terjadi. Jadi sehingga itu termasuk aneh, ganjil, tetapi nyata. Itu sebuah cerita saja di dalam hikayat atau cerita rakyat. Selanjutnya yaitu membandingkan kebahasaan dan mengembangkan cerita rakyat. Nah, tadi setelah membaca atau melihat tayangan dari sebuah hikayat, maka bisa membandingkan dengan mengembangkan cerita rakyat. Nah, jadi kalau cerita rakyat itu bisa kehidupan di masyarakat asal usul daerah juga bisa, kebiasaan atau kebudayaan sebuah daerah juga bisa. Contohnya ada maling kundang, ada baru klinting. Nah, itu cerita-cerita rakyat yang ada di seluruh Indonesia ini sering. Kalau kalian menonton di Indosiar, nah biasanya ada cerita-cerita rakyat yang ditampilkan dari seluruh Nusantara ini. Selanjutnya kita materi yang ke-9 yaitu mengidentifikasi butir-butir penting dan menyusun ikhtisar buku non-fiksi dan novel. Nah, di sini mengidentifikasi berarti melihat ciri-ciri buku yang penting untuk membuat ikhtisar, membuat sebuah ringkasan. Buku non-fiksi, berarti buku ilmu pengetahuan, dan novel. Nah, dan novel, jadi membuat sebuah ringkasan buku. Buku non-fiksi ilmu pengetahuan apa saja? Bisa saja kalian kaitkan sejarah, geografi, sosiologi, kimia, biologi. Dibuat sebuah ringkasannya, dibuat ikhtisarnya. Jadi selain mengerjakan tugas bahasa Indonesia, kalian bisa membantu pelajaran yang lain membuat sebuah ringkasan. Novel. Nah, novel ada sebuah cerita. Cerita dari tokoh. Terserah mau novelnya apa saja ya. Itu boleh bebas. Nah, apa bedanya? Di situ ada juga orang berbicara tentang novel, tentang roman. Apa bedanya? Beda. Kalau novel itu berarti bercerita, si tokohnya diceritakan mungkin dari dia sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, lalu dia menjadi seorang pengusaha yang hebat. Nah, itu sebuah novel bisa. Atau mungkin dari hebatnya sampai dia meninggal, boleh. Tetapi kalau di sebuah roman lebih lengkap, diceritakan dari dia lahirnya, sekolahnya, kuliahnya, kerjanya, sampai meninggal. Itu bedanya antara novel dan roman, jangan terkecoh. Itu adalah materi selama
1 semester. Saya kira untuk materi semester 1 cukup perkenalan dan menjelaskan materi apa saja yang akan kita lakukan selama 1 semester. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.